Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengisi kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, buka dan terangi hati kami Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari dan membuat kami semakin mengalami pengenalan yang dalam akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hikmat pagi pada hari ini adalah jangan cuek. Terambil dari Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan ke-14. Namun saya akan membacakan ayatnya yang ke-7 saja. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian sabda firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, suatu hari beberapa remaja perempuan sedang berkumpul untuk berbagai kisah-kisah unik selama menjalin hubungan khusus dengan teman prianya atau pacarnya. Seorang gadis berbagi kisah bagaimana ia menghadapi teman pria yang super cuek. Gadis ini menyatakan bahwa betapa tidak menyenangkannya memiliki seorang pacar yang cuek atau masa bodoh karena serasa tidak punya pacar gitu. Nah, singkat cerita, gadis ini kemudian memutuskan hubungan dengan pacarnya yang masa bodoh itu. Sifat cuek atau masa bodoh terhadap orang lain atau lingkungan sekitarnya biasanya itu merupakan sesuatu yang terjadi tanpa disadari. Celakanya, sifat cuek atau merasa masa bodoh itu justru sangat dirasakan oleh orang lain di sekitarnya. Dan itu juga sangat mengganggu. Orang yang cuek terhadap orang lain dan masa bodoh terhadap lingkungannya biasanya juga tidak menyadari bahwa kecuekannya akan berdampak sangat buruk bagi dirinya sendiri. Saudara, Yeremia pasal 29 sebenarnya adalah sebuah surat yang berisi teguran terhadap kecuekan bangsa Israel atas firman Tuhan dan negeri Babel, tempat di mana mereka tinggal. Menjelang tahun 594 sebelum Masehi, mereka termakan hasutan nabi-nabi palsu dan tukang-tukang tenung untuk membuat kerusuhan dan memberontak kepada pemerintah Babel. Padahal Allah tidak berkehendak demikian. Dalam ayatnya yang ke-10a dengan jelas Tuhan berfirman, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Fokus perhatian orang-orang Israel hanya pada keinginan mereka sendiri untuk memberontak dan keluar dari tanah Babel. Akibatnya tentu pemerintah Babel akan memperlakukan mereka lebih keras dan juga mengawasi mereka dengan lebih ketat agar tidak lagi memberontak. Kecuekan orang-orang Israel terhadap firman Allah dan lingkungan tempat tinggal menyebabkan kondisi mereka menjadi lebih buruk dan jauh dari shalom. Saudara, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk tidak cuek terhadap firman Tuhan. Tidak masa bodoh dengan kondisi lingkungan, kota, bangsa, karena kesejahteraan bangsa kita adalah kesejahteraan kita juga. Jika di negeri tempat di mana kita tinggal terwujud shalom, maka pastilah kita juga akan merasa shalom. Jika negeri kita dipenuhi oleh kerusuhan dan juga keresahan, maka kita pun akan mengalami dan tidak luput dari kerusuhan dan keresahan itu. Saudara, cuek adalah wujud ketidakpedulian yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami kembali. Betapa Tuhan memanggil kami untuk menjadi orang-orang yang saling memperhatikan satu dengan yang lain, khususnya terhadap firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang cuek terhadap kebenaran firman-Mu, yang mengabaikan dan menganggapnya sebagai masa bodoh. Tetapi biarlah kami melihat firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi kehidupan kami, yang memberi kami petunjuk untuk mengetahui apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi suara hati Tuhan, apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan setiap kami.
Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tanpa Tuhan tentulah kami tidak mampu untuk berjalan melewati hari demi hari. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kepada kami hikmat, dan juga memberikan kami kesehatan, agar hidup kami juga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dan terus ingat kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak cuek pada kebenaran firman Tuhan. God bless you.